Please have mercy on this heart of mine. Take me back and try me one more time. Take me back. Ini di belakangnya teman-teman. One more time. Kabelnya gede-gede. Now Kita intip tabungnya teman-teman. I'll make it up to Kelihatan kan? you. Tabungnya gede-gede banget. Ini tabung KT170. Ada 8. Again to be unkind. Imagingnya jadi luar biasa. Gila. Berasa yang main musik dan nyanyi di depan kita konser gitu teman-teman, dengan musik pakai ini. Nah ini yang kita punya nih, H6A MK2 H1 ini menarik nih, kecil-kecil nih. Ya 3A. Ini apa lagi nih, 666 namanya. Cakep banget. Ini nih, lucu-lucu nih. Kayaknya zaman dulu nih kayaknya, radio. Nah ini portable nih. 7 30. Nah ini DP lamanya nih. Ini wah M6 C9 M8 ya. Ini jadi ini laboratori R&D. yes, laboratorium R&D room. Engineer-engineernya KAI ini bekerja di sini. Loads of prototypes. Yeah. So it's making prototype. Yes. Oh, 干嘛呢？设定这个在手机。叫一个人来讲，就是咱们这边一条。 Duh, kok aku suka ya. Tuh kan nih desain ininya, yang gininya cakep banget ya. Audio analyzer nih, real. Ya karena pekerjaannya solder nyolder ya, ini penting banget nih. Wah yang ini nih teman-teman, ini spare part kapasitor, resistor. Another studio. Jadi katanya ini tuning room. Jadi kalau udah jadi prototipenya, kemudian dites di sini, dituning di sini. Wah seru banget ya. Seru banget nih ngebayangin proses-proses bikinnya gitu. Jadi kayak dibikin dulu di sana, terus udah kelar, dituning, dites tuning di sini gitu. Ini acoustic treatmentnya ini lebih gokil lagi nih sini. Seru banget sistemnya. Wah, seru banget bisa diajak ke sini. Ya buat teman-teman yang memang antusias sih, ini jadi pengalaman bisa main ke pabrik kayak gini sih. Buat kita semua yang antusias, jadi pengalaman yang unforgettable ya. Oke, ini warehouse dari komponen. Ini warehouse-nya teman-teman. Part-part ada di sini semua. Wah. Warehouse-nya ya, part-part banyak di sini.
Jadi ini tempat elektronik dan ini tempat kasis dan lain-lain teman-teman. Ini warehouse di mana mereka nyimpen tabung spare part tabung teman-teman. Nah, wow, ini tabung semua. Mereka lagi packing. Ini tuh ada tabung 6V6 GT 65. We are doing a 3D print here. Oke, ini ruangan 3D printer teman-teman. 3D print. Jadi kalau mereka mau bikin prototype 3D printnya di sini. Ini juga. Wah. This one too. Ini juga alat untuk prototyping teman-teman katanya. Bikin prototype. Nah, ini ruangan buat nyimpen stok yang udah jadi. Dan mungkin ya packaging room gitu ya. Wow. Oh, ini produksi DAC dan CD player. Testing gitu kayaknya. Wow. Ini DAC semua. Oh, aging test. Yes. Oh. Jadi teman-teman, ya pabrik beneran begini, ada aging test. Jadi dia tes ini nyala terus. Nah, dan ya seberapa lama dia kuat nyala, mungkin begitu. Wow, real pabrik kayak gini teman-teman. Bikin CD player teman-teman. Tes. Oke, jadi ini tempatnya sama dengan produksi DAP, cuman sekarang mereka lagi fokus untuk ngerjain CD player. Jadi semuanya ngerjain CD player teman-teman. Jadi ini model baru. Yeah, the CP6. CP6, okay. Yes, have not launched yet. Okay. It will be early next month. Wow. Ya. Wah, kita bisa lihat prototype-nya di sini teman-teman. Loh, dia ada timber menunya. Dan ini akan kelihatan. Very interesting. Ini part-part teman-teman. Kebayang ya tuh. Nata solder. Oh, ini dia ngeliatin PCB-nya nih. Wah, harus teliti banget ya. Dan dia cek hasil soldernya di sini. Dia cek hasil soldernya sedetil itu. Apa tandanya ini teman-teman? Nanti kalian akan bisa lihat cahaya-cahaya oranye warm dari sini teman-teman. Yes, dia akan ada tubnya. Dan ini volumenya, asik banget ya. Nah, ini juga semacam ruangan apa ya? Assembly. Ruangan assembly. PCB di assembly dengan komponen-komponennya. Dimatengin di sini. Gokil. Ternyata PCB di sini itu buat tube amplifier teman-teman. Buat amplifier tabung. Nah, ini kapasitor ini. Yang mungkin juga kalian akan sulit lihat dapat ini di Indonesia ya. Komponen-komponennya sedetil ini. Ada resistornya, kemudian kapasitor. You must be nasionalis di sini. Jadi ini aging room buat tube amps teman-teman.
Edging test di sini semua tube amps. Panas di sini teman-teman. Ya kebayangkan tabung amplifier sebanyak ini ngasilin panas yang kayak gimana. Lihat. Dan ini ya itu jalan audio generator terus. Kedengeran juga kan? Ah ini H3A. Ya, kenal. Kayaknya ini assembly tube amp deh, assembly room tube amp. Yang di sini pinggangnya kuat-kuat teman-teman. Ini berat-berat loh. Ini berat-berat banget. Ini harus tahu cara ngangkatnya nih, kalau nggak pinggang kena terus nih. Ini ya komponen-komponennya. Ini bagian depannya kan assembly room lah ini. Wow. LDAC Jazz 80. Just it. Wow. Ini power point. Storage cable. Storage kabel ini. Oh ini sleeve kayaknya. Wah. Ini trafo ya, trafo. Iya. Ah. Ini mobil-mobil ini. Mobil murah ya. Aduh. Ini 98.000 harganya nih. Ini 300 juta nih amplifier. Lihat tabungnya banyak banget. Ada berapa biji ini? 2, 3, 4, 5. Ini seperti guide buat assembly-nya nih, skema PCB nih. Dan ini part-partnya. So ini buat packaging, digeser-geser. Jadi yang udah selesai dibersihin, digeser, di package. Our amps are heavy, but Yeah. that way, so that we design these ones Oh, easier for them to carry the amps. oke. Jadi ya tentu ini amplifiernya tuh berat banget, dan ini meja ini dibuat untuk mempermudah karyawan-karyawan mereka, karyawati mereka, supaya nggak ngangkat-ngangkat banyak. Iya sih, itu yang aku dari tadi masuk mempertanyakan. Sekarang kita ada di lantai 4 di pabrik kain. Assembly, jadi ini tempat assembly transformer, tempat bikin transformer teman-teman. Ini the most important parts amplifier ya ini. Yoi, ini teman-teman, transformer power supply. Di sini, ini yang udah jadi sepertinya, dan ini assembly-nya. Gokil, bikin sendiri kan nih sampai gini-giniannya. Motor gulung sendiri. Wah, kalian yang nerd sama beginian seneng banget pasti nonton video ini. Itu koper, wire kopernya di sana semua tuh.
buat bikin transformernya. Nah ini nih. Dan ini yang udah jadinya. Udah berapa jam kerja nih bisa dapat segini banyak? Ini makin bagus, ampli makin bagus. Yes. Ini sepertinya apa ya, kasis atau PCB-nya si transformer nih, kayaknya berawal dari sini. Mungkin dari sini ke sini. Oh, ini apa, skrup-skrupnya malah. Nah. Oh, ya. Ini yang udah jadi transformernya. Ini berat banget teman-teman. Ini salah satu yang bikin amplifier tabung tuh berat. Karena kalau ngangkat amplifier tabung tuh berasa berat di bagian belakang ya. Karena ini semua. Penasaran lanjutnya ke ruangan apa nih? Ini masih di lantai 4. Oh oke. Jadi ini tempat isolation si transformer teman-teman. Jadi dia mengeluarkan udara dari transformernya, kemudian dikasih resin biar terisolasi, memfilter interference. Tempatnya di sini. Nih material-materialnya. Sampel. This is after sealing. Oh ya. Ini after proses sealing isolasi tadi. Jadi pakai material itu disematkan ke sini, diaplikasikan ke sini. Ini yang bikin memfilter si transformer dari interference. Jadi ini vacuum pack machine. So basically ini di vacuum supaya nggak ada udara, terus di isolasi di. So basically they pump the receiving first, then they vacuum seal. Oh oke. Jadi basically dia kayak ngebalut dulu dengan resin, kemudian di vakum supaya nggak ada udara. Nah ini ruangan bikin kasis. Painting. Ini ruangan ngecat. Wah, kayak ngecat gitar nih, seru. Tapi ini ngecat kasis-kasisnya. Ini nggak boleh masuk. Dan ini tempat ngepolis kasis-kasisnya nih. Oke, sekarang aku mau bikin unboxing kain CP6. Ini tadi aku lihat produksinya nih di pabriknya. Dan seharusnya ini belum rilis nih, aku pas aku unboxing sekarang ini dia belum rilis. Ini salah satu hasil produksi batch awal nih. Oke. Keren boxnya. Kain CP6 since 1993, never be the same again. Yes, CP6 portable CD player by Kain. Ada dual CS 4308P dengan dual Gen 6418 tube solid state dengan Exmos SU316 dan Bluetooth. Jadi ini itu portable CD player dengan tube amplifier.
Wah, suka banget lagi desainnya seru banget ya teman-teman. Bagian depannya jadi ini tuh transparan bagian depannya teman-teman bisa lihat CD-nya yang ada di dalam nanti deh kita lihat dulu layoutnya ini seperti biasa nih, ada ini ada timber dan menunya di sini diaksesnya. Ini apa namanya, ventilasi tabung, kemudian ini play pause ya biasa, terus ini volumenya loh seru banget kayak gini, ada gitu ya. Ini covernya transparan, bagian atasnya begini, ada coax optical output, DC or battery, kemudian ada power in, ada audio in for CD wrapping, balance light out, dan 3,5 line out ini unbalance light out. Kemudian ini bagian depannya button on off, yes gitu nyala, dan ini ada 3,5 headphone dan 4,4 headphone ya, maksudnya jadi bisa buat earphone atau headphone yang pakai kabel 3,5 atau 4,4 jacknya. Dan ini cara bukanya sebelah sini. Ini menarik sekali, seru banget ini naruh CD di sini. Boleh kali ya pinjam sih, kita coba pasang CD ini. Kelihatan dia muter teman-teman. Dia tes muter, terus kita tinggal play, ternyata muter. Oke, aku dengerin, kita pindahin dari N8 Software Studio 2. Coba kita ganti timbernya. Nih kelihatan teman-teman, dia muter. Aku pakai timber modern, timber kita ganti timber klasik. Aku suka timber klasik. Midnya lebih full sounding ya teman-teman. Kalau teman-teman yang suka midnya cenderung netral gitu, enggak ditebelin, enggak jadi warm, dan dapat sound system yang lebih megah. Kalau klasik ini kayak midnya lebih tebal dan dapat depth yang lebih megah banget. Ini aku dengerin orkestra gitu, dapat banget sound stage imaging ruangnya. Merinding men. Gokil. Ini dia N8 Mark III DAP limited editionnya Kai. Mewah banget temen-temen. Tabungnya hijau-hijau kelihatan. Ini aku dengerin pakai yang Software Studio 2 custom in-ear monitor aku yang dikasih kabel DD Hi-Fi NYXnet. Aku dengerin lagu Diana Krall. Ini aku pakai mode hyper dengan timbre setting tube timbre modern. Ini power mode yang bisa diganti kalau hyper off P+. Oke. Kalau begini powernya lebih besar. Ini powernya lebih kecil, ini powernya lebih besar. Amplifier type-nya coba A+. Oke, kelas A. Jadi dia ada kelas AB, kelas A+, dan kelas A. Oke, kelas A+ nih. Berasaannya emang nggak yang signifikan banget nih teman-teman. Cuman dia ada kayak sweetening gitu di area upper mid tuh, kayak sedikit jadi lebih smooth si kelas A+ ini. Tube timbre modern, coba kita ganti klasik. Coba kita ganti modern. Ya, aku lebih suka modern, lebih lebar ya.
Dan ini powernya gede banget. Dua-dua aja udah volumeku udah kenceng. Mode hyper tuh udah lebih enak lagi teman-teman. Dynamicnya makin berasa banget. Wow, ini medium gain. Coba kalau kita rubah gainnya ke low. Wah, buat ayam low aja udah enak banget sih ini. Udah cukup banget powernya. Coba kita ganti lagu lain. Masteringnya lebih rendah. Apa levelnya? Ini Studio 2 suaranya jadi audiophile banget tuh. Ini enak banget sih sumpah. Suaranya bener-bener. Ini aku cocok banget sih karakter suaranya. N8 3 ini. Ini buat yang suka suara last analog yang warm ya dapet, yang imagingnya spacious dan soundstage-nya berasa megah. Gokil. Ini aku suka banget sih. Bener-bener suka banget. Karakter suara, tipikal karakter suara DAP yang aku suka. Kayak tebel, tapi nggak ketebelan. Yang jelas dia full sounding, padat, feeling last dari dynamicnya itu. Ditambah lagi nuansa tabung yang bikin imagingnya tuh jadi kayak spacious gitu, megah gitu. Soundstage-nya juga lebar gitu, jadi kita kayak dibuai banget tuh. Asik banget. Ini jadi audiophile banget. Ini segini dengerinnya cuma pakai Studio 2. Bayangin kalau dengerin pakai Soft Ears Karma atau dengerin pakai IM high end kayak Enigma, kemudian kemarin aku dengerin V1 gitu mungkin aku suka V1 kalau pakai kabel PW audio tuh. Itu pakai V1 wah kayak gimana ini rasanya. Atau pakai UM Pentagram kemarin yang aku suka. Atau ya pakai itu Hibiki. Hibiki aku rasa karakternya terlalu tegas-tegas nih, kalau pakai ini masuk. Jadi kayak feels musicality analognya lebih dapat gitu. Hibiki terlalu tegas menurut aku. Ibiki ya bukan Hibiki. Bryce Audio Ibiki menurut aku terlalu tegas. Kalau kena ini kayaknya lebih mengalun gitu, lebih enak. Atau ya pakai ayam kelas itu kayak Elysian Annihilator gitu kali ya. Ini enak banget sih asli. Atau ya pakai Fugaku gitu. Fugakunya bisa jadi last ngebalance bassnya itu. Ini midnya bagus banget. Sayangnya limited. Dan aku beruntung banget ngalamin unboxing ini N8 Mark III. Oke, aku mau enjoy dulu N8 Mark III mumpung masih di sini.